Terima kasih, berkati firman-Mu pagi hari ini. Teguhkan dengan kuasa-Mu, dengan kemuliaan-Mu. Dan terpujilah Engkau selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan kami berdoa. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian. Ya, selamat pagi. Saya mengajak kita buka firman Tuhan, saudara. Di 2 Timotius pasal yang kedua, ayat kelima. Dua Timotius 2 ayat kelima. Firman Tuhan berkata, seorang olahragawan hanya dapat memperoleh mahkota sebagai juara apabila ia bertanding menurut peraturan-peraturan olahraga. Saya percaya saudara, kita semua mengharapkan kehidupan kita penuh dengan kemenangan. Bahkan kalau kemarin saya mengajarkan kalau hidup kita yang nampaknya tidak ada hal yang luar biasa, tapi kalau kita mengharapkan kemuliaan Tuhan turun memenuhi kehidupan kita, maka hidup kita akan berubah, saudara. Ya, sejarah sudah banyak mencatat, Alkitab banyak mencatat setiap pribadi, orang-orang yang mungkin dia sendiri merasa tidak percaya bahwa hidupnya adalah hidup yang luar biasa. Tapi ketika kemuliaan Tuhan turun penuhi kehidupan mereka, saudara, mereka menjadi orang-orang yang luar biasa, yang Tuhan pakai, yang mulai menyatakan kebesaran Tuhan. Ya, nah saudara, saya percaya demikian hidup kita. Kalau kita mengharapkan ada kemuliaan Tuhan nyata bagi hidup kita, saudara, maka saudara harus belajar prinsip ini. Ya, dikatakan seorang olahragawan hanya dapat memperoleh mahkota sebagai juara. Mahkota ini ya simbol daripada kemuliaan, saudara, ya. Apabila ia bertanding menurut peraturan-peraturan olahraga, saudara. Nah, saya percaya ketika seorang olahragawan, khususnya seorang atlet, saudara, ya, ketika dia dipilih, ketika dia ditetapkan, saudara, untuk berjuang, ya, dan kemudian dia berlomba, saudara, saya percaya dia punya pengharapan besar untuk menjadi pemenang, ya, di dalam perlombaan yang dia jalankan, saudara. Nah, saya percaya kemenangan itu atau juara itu, saudara, tidak ditentukan atau tidak hanya ditentukan pada hari perlombaan itu, saudara. Tapi saya sangat percaya kemenangan perlombaan, saudara, itu ditentukan pada saat, ya, ketika atlet itu mempersiapkan diri untuk menghadapi hari perlombaan itu, saudara. Ya. Nah, kalau dia hanya bertanding saja tanpa persiapan, saya percaya atlet itu tidak akan pernah mengalami kemenangan, saudara. Jadi setiap persiapan yang dilakukan, saudara, itu akan sangat menentukan hasil dari kemenangan yang akan dicapai pada waktu dia berlomba, pada waktu dia bertanding, saudara. Nah, hal yang sama dengan kita, saudara. Kalau kita merindukan kemuliaan Tuhan turun pada hidup kita, ya, maka Tuhan janjikan akan ada mahkota kehidupan, akan ada pemberian-pemberian Tuhan nanti di surga, ada upah di surga, ya, termasuk juga dalam kehidupan kita di dunia ini, saudara. Maka hal yang sama, saudara, kita juga harus melakukan persiapan, saudara. Ya, kenapa? Karena tanpa persiapan, saya percaya ketika segala sesuatunya tiba-tiba datang dalam kehidupan kita, maka seringkali kita tidak bisa menghandle dengan baik. Bahkan sebaliknya, itu bisa menjadi rusak dalam hidup kita, saudara. Ya, saya pernah baca sebuah kisah. Kita tahu di Amerika, di dunia barat, mereka punya kehidupan lotre, saudara, main lotre, ya, dan itu dilegalkan di dunia barat, di Amerika. Entah lotre kuda atau apapun, saudara. Nah, ada banyak di antara mereka yang menang lotre, saudara. Uangnya itu dikatakan
sangat banyak mereka menangkap. Tapi dalam sekejap juga mereka dapatkan, habis juga begitu saja. Kenapa? Karena tidak ada persiapan, saudara. Memang ada pepatah berkata, sesuatu yang gampang didapatkan, sesuatu itu akan gampang dilupakan, saudara. Tapi sesuatu yang dihasilkan oleh perjuangan, ya, sesuatu yang dihasilkan oleh pengorbanan, maka sesuatu itu akan sangat bernilai dan akan terus dipertahankan, saudara. Ya, nah saudara, dalam kehidupan kita juga sama, saudara. Ya, apapun itu, hari ini sebelum kita memulai Mesbah Fajar, semalam saya sudah persiapkan apa yang saya harus sampaikan kepada saudara. Saya tanya Tuhan, pas saya berdoa, Tuhan, sebelum tidur, biarkan malam ini menjadi persiapan untuk kami mengalami lawatan Tuhan. Kalau lagu tadi kita menaikkan, ya, mujizat Tuhan, kita ingin merasakan, kita ingin mengalaminya. Tergantung persiapan kita, tergantung hati kita, seberapa kita siap, seberapa kita haus, itu sangat menentukan akan lawatan Tuhan dalam kehidupan kita, saudara. Nah tentu, saudara, hal yang sama juga dalam setiap kehidupan kita, pekerjaan kita, pelayanan kita, saudara. Sebuah persiapan akan sangat menentukan sebuah hasil dari pelayanan itu, dari pekerjaan itu, saudara. Ya, satu kali Alkitab mencatat, kalau saudara baca di 2 Samuel, ya, pasal ke-6, ya, itu menceritakan bagaimana Daud itu begitu antusias, ya, untuk memindahkan tabut Allah ke Yerusalem, saudara. Dia datang dengan pasukannya. Lalu apa itu, saudara? Dia ambil tabut itu tanpa persiapan. Dia membawa tabut itu, dia taruh di atas lembu, ya, kereta lembu, saudara. Lalu kemudian sepanjang perjalanan Alkitab mencatat, dia begitu antusias, bergairah, dia menari-nari, dia memuji Tuhan. Tapi yang terjadi, saudara, Alkitab mencatat kereta lembu itu tergelincir dan tabut Allah itu dikatakan hampir jatuh, tumbang, saudara. Tiba-tiba seorang bernama Usa memegang tabut itu, coba menolong supaya tidak tumbang. Alkitab mencatat Tuhan menyambar Usa dan Usa mati di tempat, saudara. Lalu Daud begitu takut, dia marah, kenapa ini bisa terjadi seperti itu. Nah, kita mencatat akhirnya Daud tidak jadi membawa tabut itu ke Yerusalem, tapi dia tempatkan di rumah Obed-Edom. Selama 3 bulan Alkitab mencatat tabut itu ada di rumah Obed-Edom. Dan ternyata ketika tabut itu ada di rumah Obed-Edom, hadirat Tuhan ada di sana, dan Tuhan memberkati Obed-Edom dan juga seluruh keluarganya. Alkitab mencatat itu, saudara. Ya, kita tahu tabut itu simbol lambang daripada hadirat Tuhan. Jadi di mana ada hadirat Tuhan, di situ ada kemuliaan Tuhan, ada berkat yang begitu luar biasa. Tapi kenapa waktu Daud membawa tabut itu, Tuhan begitu marah? Karena Daud tanpa persiapan. Lalu kenapa tabut itu ketika diletakkan di rumah Obed-Edom, dan Obed-Edom dan seisi rumah diberkati Tuhan? Karena memang di situ Obed-Edom mempersiapkan segala sesuatunya. Dia melakukan yang terbaik sesuai dengan yang dia tahu, sesuai dengan kebenaran firman Tuhan, saudara. Ya. Dan 3 bulan Alkitab mencatat Daud tidak melakukan hal apapun untuk mengembalikan tabut itu kembali, saudara. Ya, tapi ketika di Yerusalem, saudara, ya, setelah itu 3 bulan setelah itu Daud kembali, saudara. Ya, dan Alkitab mencatat dia sudah tahu bagaimana mempersiapkan mengangkut tabut itu dengan caranya Tuhan, saudara. Ya, saudara harus tahu bahwa kita perlu mempersiapkan diri melakukan sesuatu yang memang kita harapkan itu terjadi. Tapi kita perlu melakukannya dengan caranya Tuhan, dengan cara yang benar. Nah, persiapan-persiapan itulah yang akan menolong kita, saudara. Ya, nah, kalau kita melihat kisah tentang
Daud ini saudara, ya, maka menurut saya saudara, ini persepsi saya saudara, ketika tabut itu dibawa pulang oleh Daud setelah 3 bulan itu saudara, Daud begitu bergirang, Daud begitu bersukacita, ya, dan tabut itu diangkut oleh para orang Lewi saudara. Nah, ketika dibawa pulang ke Yerusalem, Daud menari-nari, dikatakan hampir telanjang saudara. Kenapa? Saking bergirangnya seperti itu, ya. Nah, saya percaya bukan di hari itu, kalau di pihak Tuhan, ya ini tafsiran saya ya, Tuhan menikmati sepanjang perjalanan Daud mengangkut tabut itu. Saya yakin Tuhan menikmati, tapi bukan pada waktu itu yang Tuhan paling sukai. Kapan Tuhan paling sukai? 3 bulan itu Daud Yerusalem memikirkan bagaimana cara bisa membawa tabut itu. Dia mulai memikirkan, mencari solusi. Mungkin dia tanya ya orang-orang yang ahli, para imam, bagaimana ini menelusuri kebenaran firman Tuhan. Oh ternyata ini harus diangkut oleh orang-orang Lewi. Ini orang-orang yang harus dipersiapkan. Lalu kemudian dia pilih orang-orang itu, dipersiapkan semuanya. Saya percaya di hari-hari persiapan itulah Tuhan paling senang, Tuhan paling menikmati. Kenapa? Karena dia mendapati ada hati yang begitu rindu, ya, mempersiapkan diri untuk menyambut tabut itu saudara. Saudara, dalam kehidupan kita juga sama saudara. Setiap kali kalau kita melakukan persiapan saudara, maka saya percaya Tuhan lebih menikmati persiapan itu daripada di hari hanya. Kenapa? Karena justru disitulah Tuhan melihat kesungguhan kita. Ya, kalau di hari hanya semua ingin tampil sempurna, semua ingin tampil yang unggul, tapi keunggulan itu bisa muncul tidak serta-merta saudara. Tapi justrulah di tengah-tengah persiapan itulah yang akan menentukan saudara. Sama seperti semua di gereja ketika melayani, ya, di hari Minggu mungkin mempersiapkan lagu melayani sebagai worship leader atau khotbah. Tapi justru sebelum di hari Minggu, di hari latihan itulah, di hari-hari persiapan itulah, saya percaya Tuhan menikmatinya saudara. Ya, nah, saya teringat dengan sebuah video yang pernah diuploadkan di Facebook oleh seorang anak Tuhan saudara. Mereka ada di gereja sedang latihan musik. Ya, biasanya anak-anak muda kan kalau latihan atau apa sesuatu sering direkam, di live gitu loh seperti itu saudara. Ya. Nah, waktu mereka lagi persiapkan, mereka nyanyi untuk latihan untuk hari Minggu saudara, seperti itu. Nyanyi seperti biasa. Lagunya kalau tidak salah, Ku Mau Cinta Yesus Selamanya, seperti itu saudara. Nah, ketika mereka live itu seperti itu saudara, mereka asik nyanyi, ya, tanpa disadari saudara tahu ada penampakan sesosok tubuh, ya, seperti gambaran pribadi Yesus ada di pintu gereja itu, sedang melihat mereka, ya. Nah, ketika diupload di Facebook saudara, benar sesosok tubuh itu sedang melihat mereka sekian menit, lalu kemudian ketika mereka sadar, ternyata bayang itu atau penglihatan itu perlahan hilang seperti saudara. Ternyata waktu mereka latihan mempersiapkan diri, Tuhan hadir di situ saudara. Karena itu saudara, saya percaya kalau pelayanan yang terbaik adalah selalu diawali dengan persiapan yang terbaik saudara. Kalau hari ini kita semua mempersiapkan diri, begitu rindu, begitu haus akan Tuhan, saya percaya Tuhan siap untuk melawat hidup kita saudara. Tapi ditentukan sebelum hari ini saudara. Ya, walaupun ada banyak orang mungkin
tanpa melakukan persiapan, Tuhan bisa melakukan lawatan. Bisa. Tapi saya percaya persiapan itulah yang paling menentukan hasil dari sebuah hal, sesuatu yang akan kita harapkan atau kita kerjakan, saudara. Apalagi itu di dalam pelayanan. Saya berharap saudara bisa memahami akan hal ini. Jadi setiap hari sebelum kita melakukan aktivitas, biarkan kita boleh mempersiapkan diri kita. Lewat doa, lewat kita datang kepada Tuhan. Nah, saya percaya ini juga hari ini, seperti Mesbah Fajar ini, juga menjadi persiapan kita untuk bisa mengalami sesuatu hal yang luar biasa sepanjang hari ini dari Tuhan, saudara. Amin Bapak Ibu Saudara sekalian. Jadi biarkan kita belajar seperti seorang olahragawan. Sebelum dia bertanding di hari hanya, berlomba di hari hanya, dia sudah melakukan persiapan lewat latihan-latihan, saudara. Nah, karena itu saya mendorong saudara, ayo terus kita mempersiapkan diri kita. Bapak Ibu Saudara yang mungkin mengharapkan, tadi saya sampaikan kalau ada kerinduan, harapan-harapan dalam Tuhan, doa-doa kita para Tuhan yang mungkin belum terjawab, biarkan kita terus berdoa, mengharap kepada Tuhan. Biar itu menjadi persiapan kita. Ingat, seperti saya katakan tadi, sesuatu yang gampang didapatkan, sesuatu yang akan gampang dilupakan. Tapi sesuatu yang dipersiapkan mulai perjuangan, didapatkan mulai pengorbanan, saudara, sesuatu itu akan sangat bernilai berharga dan akan bertahan lama, saudara. Amin Bapak Ibu Saudara sekalian, saya berdoa hari ini kiranya semua kita diberkati oleh Tuhan. Mari kita datang, kita mau akhiri Mesbah Fajar kita pagi hari ini.